Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kiki Lufitasari. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Politik Islam Era Demokrasi Liberal. Sebelum memasuki ke materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imam Gusti Pakuan Agung, yang kedua ada Kiki Lufitasari, yang ketiga ada Miranti Ayu Tri Lestari, dan yang keempat ada Muhammad Mustaqim. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu kuatnya landasan politik kebebasan. Leonard Binder menyebutkan bagi muslim tradisional, bahasa Al-Quran merupakan landasan bagi pengetahuan mutlak tentang dunia. Bagi muslim liberal, bahasa Al-Quran sederajat dengan hakikat wahyu, namun isi dan makna perwahyuan pada dasarnya tidak bersifat harfiah verbal. Karena kata-kata di dalam Al-Quran tidak secara langsung mengungkapkan makna perwahyuan, maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis pada kata-kata, namun yang tidak hanya berbatas oleh kata-kata, dan mencuri apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa. Kitab suci Al-Quran dengan landasan rasionalitas pemikiran dalam alasan mencapai proses peradaban yang universal dan lebih harmonis, tampaknya menjadi pegangan utama bagi kalangan Islam liberal. Terkait dengan pemahaman semacam ini, maka pemikiran politiknya memiliki arti terkait muatan kebebasan yang ingin digunakan dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai pemikirannya. Secara radikal dan kontroversial, nama Islam liberal menggambarkan prinsip yang dianut, misalnya oleh Jaringan Islam Liberal (JIL), yaitu Islam yang menekan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial yang menindas. Liberal yang dimaksud di sini itu bermakna dua, yaitu kebebasan dan pembebasan. Jaringan Islam Liberal (JIL) percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, karena pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirannya. Jaringan Islam liberal memilih satu jenis tafsir, dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu liberal. Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu terhadap Islam dengan landasan sebagai berikut. Yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Yang kedua, mengutamakan semangat religio-etik. Yang ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif terbuka dan plural. Yang keempat, memihak pada minoritas dan tertindas. Dan yang kelima, meyakini kebebasan beragama. Selanjutnya, B. Optimisme dan pesimisme yang mengiringi Islam liberal. Sejak tahun 1970-an, Islam liberal memperoleh popularitas baru. Hal ini bersamaan waktunya ketika kelompok revivalisme Islam juga memperoleh banyak penganut. Kedua tradisi ini berbenturan dalam beberapa kesempatan, biasanya dalam perdebatan intelektual yang kadangkala berjalan secara cukup keras. Kaum liberal sempat mengalami depresi berkaitan dengan posisi mereka yang tidak cukup menjanjikan dalam perdebatan Islam kontemporer. Hasan Hanafi menempatkan pesimisme ini di jantung analisisnya tentang sejarah Islam dan berpendapat bahwa penafsiran kaum liberal terhadap warisan non-Arab telah begitu mengakar, sehingga orang Arab kehilangan kemampuan untuk berdebat dalam belajar. Sehingga dianggap bahwa Islam liberal menghadapi sebuah kehidupan yang mustahil. Tetapi pada saat bersamaan, muncul pula optimisme dan tataran intelektual. Para pemikir Islam liberal sedang membentuk liberalisme yang lebih percaya diri dan meyakinkan, yang tidak berapologi baik untuk liberalismenya maupun esensi keislamannya. Apa yang disemaikan oleh para intelektual Islam liberal telah tumbuh dan berkembang secara luar biasa, sebagaimana ditunjukkan misalnya ketika pemilu tahun 1999 sebagai pemilu pertama kali yang diselenggarakan di era reformasi, di mana saat itu kekuatan-kekuatan politik Islam yang mengedepankan eksklusivisme negara Islam dan pemahaman Islam yang skripturalis
tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam Indonesia dalam pemilu tersebut. Partai-partai politik yang menjadi tempat bermukimnya kekuatan Islam non-liberal, baik secara tegas maupun yang cenderung masih malu-malu, dianggap hanya memperoleh suara pada pemilu yang akan datang. Apabila membuka diri, bersikap pluralis, toleran, dan inklusif yang kesemuanya merupakan ciri-ciri Islam liberal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan atau bahkan ada yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.